Program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Kedengarannya mulia kan? Tapi dalam 17 bulan perjalanannya, program senilai ratusan triliun rupiah ini menorehkan catatan yang tidak bisa kita abaikan. Puluhan ribu anak keracunan, dapur-dapur yang belum dibayar, motor listrik triliunan rupiah nongkrong di gudang, dan yang terbaru, kepala lembaganya digiring pakai rompi pink Kejagung. MBG atau Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan 6 Januari 2025. Salah satu janji kampanye Prabowo dan Gibran yang langsung dieksekusi di awal pemerintahannya. Targetnya besar, 82,9 juta penerima manfaat dari anak PAUD sampai SMA, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Anggarannya 71 triliun rupiah pada APBN 2025 untuk pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis. Namun untuk menjangkau target penuh sekitar 82,9 juta penerima manfaat, pemerintah sempat memperkirakan kebutuhan anggaran bisa menembus lebih dari 400 triliun rupiah. Bahkan dalam APBN 2026, anggaran MBG melonjak menjadi 335 triliun rupiah. Pelaksanaannya diserahkan ke Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga baru yang baru dibentuk. Di lapangan, eksekusinya dilakukan lewat SPPG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang lebih kita kenal sebagai Dapur MBG. Secara angka, pemerintah punya klaim yang cukup solid. Per Januari 2026, program ini sudah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat di 38 provinsi, dengan realisasi anggaran 52,9 triliun rupiah atau 74,6% dari alokasi. Dan di 2026, target diperluas. Bahkan kelompok lansia masuk dalam sasaran. Di atas kertas, ini progres yang signifikan. Tapi di balik angka-angka itu ada cerita lain yang jauh lebih kompleks. Sepanjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, persoalan keamanan pangan menjadi sorotan serius. Kepala BGN sendiri mengakui hingga November 2025 terdapat 11.640 penerima MBG yang mengalami keracunan pangan dalam ratusan kejadian luar biasa. Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat jumlah korban jauh lebih besar, yakni mencapai 33.626 pelajar sepanjang 2025 hingga April 2026. Kasus-kasus keracunan terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ratusan pelajar menjadi korban dalam 2 insiden beruntun di Kecamatan Cipongkor. Pada September 2025, total korban mencapai 631 siswa. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sedikitnya 277 siswa terdampak. Di Mojokerto, Jawa Timur, lebih dari 400 pelajar dan santri mengalami keracunan massal. Bahkan di Cianjur, ratusan siswa harus mendapat perawatan setelah menyantap menu MBG. Di Sumba Timur, 29 murid dilarikan ke puskesmas. Di Tebing Tinggi, Sumatera Selatan, 8 siswa SD dirawat. Di Jakarta Timur, 72 siswa dari Durensawit masuk laporan keracunan. Yang lebih mengejutkan, tidak ada satupun proses penegakan hukum atas kasus-kasus ini. Dan Kepala BGN Dadan Hindayana saat itu menyebut jumlah kasus ini masih dalam batas wajar. Masalah berikutnya bukan soal rasa makanan, tapi soal daftar belanja BGN yang membuat publik geleng-geleng kepala. Pertama, publik mungkin lebih mengenalnya sebagai polemik motor listrik EMO. Nama itu ramai berseliweran di media sosial dan dikaitkan dengan pengadaan 21.801 unit motor listrik di BGN seharga 43 juta rupiah per unit dengan total anggaran 1.035 triliun rupiah. Namun perlu digarisbawahi, nama merek tersebut bukan bagian dari temuan resmi Kejagung. Motor ini dibeli katanya untuk operasional SPPG di daerah terpencil. Tapi masalahnya, video viral beredar ribuan motor itu nongkrong di gudang sebelum didistribusikan. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya mengaku pernah menolak pengajuan anggaran motor ini karena tidak sejalan dengan prioritas program yang seharusnya fokus ke makanan dan bukan kendaraan dinas. Lebih menarik lagi, motor IMO ini disebut-sebut mirip dengan produk yang dijual di e-commerce seharga 1/10 harganya. Tapi motor listrik bukan satu-satunya. BGN juga belanja seragam, sepatu dinas, kaos kaki, dan totalnya 622 miliar rupiah lebih untuk pakaian. Bayangkan kaos kaki saja menghabiskan 6,9 miliar rupiah. Untuk kaos kaki dari uang pajak kita, belum lagi ada anggaran untuk langganan Zoom miliaran rupiah.
tablet, televisi, dan pengadaan barang lain yang nilai kontraknya menurut Kejagung tidak mencerminkan harga real pasar. Dan pada akhirnya kita sampai di titik paling dramatis dari perjalanan MBG sejauh ini. 2 Juni 2026, Presiden Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama 2 wakil Kepala BGN lainnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pencopotan ini berdasarkan evaluasi 1,5 tahun yang mengungkap banyak catatan soal kepatuhan SOP, tata kelola, dan kualitas makanan. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Tapi ternyata itu baru pembukaan. 3 Juni 2026, penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN dan sore hari pada 17.12 waktu Indonesia Barat, Dadan Hindayana berjalan keluar gedung Jampitsus mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Tanpa komentar, langsung masuk mobil tahanan. Kejagung menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026. Modus yang disebut penyidik, penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, televisi, dan yang paling mengejutkan adalah penunjukan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka sebagai mitra SPPG. Yayasan yang menurut Kejagung mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Dan sebagian yayasan itu dimiliki langsung oleh Dadan, Sony, dan Lodewijk sendiri. Ketiganya kini ditahan 20 hari di Rutan Salemba untuk penyelidikan lebih lanjut. Program makan bergizi gratis dimulai dengan niat mulia. Tidak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong. Itu cita-cita yang mulia. Perjalanan MBG hingga hari ini bukan cerita tentang program yang gagal karena niatnya salah. Ini cerita tentang apa yang terjadi ketika program besar dijalankan tanpa fondasi tata kelola yang kuat dan ketika pengawasan publik lemah. Celah korupsi selalu menemukan jalannya. Pertanyaan yang harus kita terus kejar, berapa besar kerugian negara sebenarnya? Siapa lagi yang terlibat? Dan 82,9 juta penerima manfaat yang sudah dijanjikan, nasibnya seperti apa sekarang? Ayo kita kawal terus. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.